Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen, hari ini saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari fans-fans Aminiki dan sahabat-sahabat semua. Bang DJ, hari ini putusan selanya ditolak, tidak dikabulkan. Gimana dong kedepannya Aminiki? Apakah Aminiki ada kemungkinan bisa bebas? Oke guys, yang pertama aku jawab bahwa putusan setelah hari ini adalah bukan putusan akhir. Ini hanya putusan yang berkaitan dengan eksepsi bantahan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap dakwaan dari jaksa penuntut umum. Oke, jadi ini bukan akhir dari segalanya. Ini baru di luar pokok perkara, ya. Karena kalau bicara eksepsi itu adalah sesuatu yang belum masuk kepada substansi, belum masuk kepada pokok persoalan, yaitu yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerasan. Tapi adalah bagaimana eksepsi ini dilakukan oleh pihak Nikita Mirzani yang berkaitan dengan prosedurnya, kan, sebelum masuk ke dalam pokok perkara gitu. Jadi sidang untuk minggu depan itu adalah karena eksepsi ditolak, otomatis next week adalah sidang pembuktian. Nah, jadi dalam pembuktian nanti, ya, disinilah perlu kerja keras dari tim kuasa hukumnya Nikita Mirzani untuk membuktikan apa yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum, ya kan, dengan nanti menghadirkan para saksi-saksi, termasuk juga RG pasti hadir sebagai saksi pelapor. Nah, di sini akan terlihat nanti, ya, akan terlihat seperti apa keterangan-keterangan yang diberikan oleh RG, oleh saksi-saksi yang lain, gitu kan. Nah, begitupun dengan bukti-bukti yang akan disampaikan oleh pihak Nikita Mirzani yang berkaitan dengan pastinya bantahan-bantahan yang berkaitan dengan substansi, dengan pokok perkara. Nah, di sini betul-betul pembuktian yang akan disampaikan oleh pihak Nikita Mirzani harus betul-betul sekeren mungkin, ya, sehingga bisa membantah apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum gitu. Jadi harus bisa dibuktikan tuh bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu bukan pemerasan, tetapi itu adalah bentuk daripada kesepakatan gitu. Nah, itu harus betul-betul dibuktikan di depan muka persidangan, di depan ketiga hakim, sehingga hakim akan menilai apakah penyerahan uang 4M itu yang 2 miliar dikasih transfer, yang kemudian 2 miliarnya lagi dikasih transfer juga cuma untuk pelunasan rumah Nikita Mirzani, ya. Kita lihat, kita ikutin terus prosesnya, kita kawal terus sampai tuntas, jangan sampai ada sesuatu yang keluar dari norma, sehingga keadilan dan kepastian hukum bisa dirasakan oleh para pihak. Satu, asas hukum, res judicata pro vere tato habitur. Apapun nanti keputusan hakim di putusan akhir, bukan putusan selah, ya, putusan akhir, itu kita harus tunduk dan patuh pada putusan tersebut, ya. Kemudian ada juga dalam teori hukum pidana itu ada in criminalibus probaties beden eseluque clarius. Pembuktian yang dibuktikan oleh masing-masing pihak di depan muka persidangan, di depan ketiga hakim, itu bukti-bukti tersebut harus lebih terang daripada cahaya, sehingga bisa lebih clear, ya, apakah dugaan-dugaan yang selama ini disematkan terhadap Nikita Mirzani terbukti atau tidak. Kita lihat nanti, oke? Karena apa? Negara kita menganut asas hukum praduga tak bersalah, presumption of innocence. Jadi kita tenang semua, kita jangan menjudge, jangan melakukan apapun. Kita adalah negara hukum. Keputusan kita tunggu, karena jelas ada asas hukum yang tadi saya sampaikan. Menurut Undang-Undang Kehakiman, setiap orang wajib kita katakan tidak bersalah jika belum ada putusan kekuatan yang punya hukum tetap. Kekuatan
Ya, putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika itu belum ada, kita tidak boleh mengatakan orang menjudge orang bersalah. Thank you so much. Keep calm and call your lawyers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Dr. Dedi di Sang Lawyers. Oke, ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat netizen. Bang DJ, kemarin kok ramai banget ya gugatan Wan Prestasi NM terhadap RG kok dicabut. Gimana sih? Seperti apa sih? Karena fans Aminiki ini sudah berharap banget bahwa gugatan perdata atau gugatan Wan Prestasi ini menjadi salah satu bargaining untuk membela NM dalam kasus pidana yang dilaporkan oleh RG. Baik sahabat netizen, jadi yang pertama adalah tentunya kita juga harus mengapresiasi apapun itu yang dilakukan oleh kuasa hukumnya NM. Kenapa? Apapun yang dilakukan oleh kuasa hukum NM pasti adalah yang terbaik buat NM. Contoh, pencabutan gugatan itu bukan hal yang anomali ya di dalam strategi beracara di persidangan itu. Pencabutan gugatan itu sudah hal yang biasa ya kan. Pencabutan gugatan itu kan ada dua hal kemungkinan. Yang pertama adalah sudah terjadinya perdamaian ya. Yang kedua, bisa jadi ini adalah strategi baru yang diambil oleh pengacara NM untuk memperjuangkan hak-hak hukum NM ke depannya seperti apa gitu loh. Karena kalau kita lihat beberapa dari statementnya Bang Fahmi bahwa dia akan lebih fokus memperjuangkan hak NM dalam konteks pidana ya, karena pidana ini hari Kamis pun kalau nggak salah besok adalah putusan sela. Nah jadi Bang Fahmi mungkin sebagai pengacaranya NM dia harus betul-betul berjuang ya, bagaimana dia bisa membuktikan apa yang didalilkan oleh jaksa dalam dakwaannya itu tidak terbukti sehingga NM bisa bebas. Ini perlu energi, perlu kekuatan, perlu strategi yang jitu, perlu fokus, karena dalam konteks teori hukum pidana ini yang dicari adalah kebenaran material ya. Jadi dengan menghadirkan saksi-saksi, bukti dalam proses persidangan nanti itu akan ketahuan apakah nanti dakwaan yang disajikan terhadap NM ini ya, yang didakwakan terhadap NM oleh kejaksaan itu terbukti atau tidak gitu. Jadi kalau tidak terbukti ada kemungkinan NM bisa bebas gitu. Nah kemudian kalau gugatan Wan Prestasi ini kan gugatan perdata. Gugatan perdata itu yang ditekankan adalah kebenaran formil seperti bukti-bukti yang dimiliki ya kan, bukti-bukti yang disajikan nanti dalam proses persidangan gitu. Karena kalau kita lihat pembicaraan Bang Fahmi, dia yakin betul gitu kan bahwa konstruksi hukum yang terjadi saat ini itu adalah berkaitan dengan Wan Prestasi atau bukan ranahnya pidana, bukan tindak pidana pemerasan, tapi ini adalah satu kesepakatan gitu. Nah, mungkin kedepannya Bang Fahmi akan buktikan dalam proses persidangan yang digelar nanti hari Kamis besok. Oke guys, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, kita kawal terus ya proses persidangan Nikita Mirzani. Semoga ada yang terbaik buat para pihak ke depannya. Amin. Thank you. Keep calm and call your lawyers.